Episode 26. Kamu datang terlambat. Pagi itu, Alea datang lebih awal ke kantor. Ia ingin menata pikirannya. Beberapa hari terakhir terasa seperti hidupnya sedang berpindah jalur. Dan ia belum sepenuhnya siap saat melewati ruang kerja Arsen yang pintunya sedikit terbuka. Ia tidak sengaja melihat sesuatu di meja. Sebuah kotak kecil kayu tua. Kotak itu terbuka. Di dalamnya ada 2 bungkus permen warna-warni yang sudah sangat jarang dijual sekarang. Alea terdiam. Permen itu, entah kenapa terasa familiar. Arsen muncul dari balik pintu. Kamu sudah datang? Alea sedikit terkejut. Iya, maaf saya cuma penasaran lihat ini. Arsen mengikuti arah pandangnya. Tatapannya berubah lembut. Itu barang lama. Alea tersenyum kecil. Lucu, dulu waktu kecil saya sering beli permen seperti itu. Jantung Arsen berdetak lebih cepat. Ia berjalan mendekat, berdiri di samping Alea. Kamu suka berbagi? Alea tertawa pelan. Dulu ya, Mama sering marah karena saya pulang tanpa permen yang saya beli. Arsen terdiam. Suara masa kecil itu seperti kembali. Seorang gadis kecil berkata, "Aku punya banyak kok." Padahal hanya 2, ia menatap Alea lebih lama dari biasanya. Kamu masih tinggal di daerah Taman Sari waktu kecil? Alea mengangguk pelan. Gang kecil dekat warung Bu Reni. Arsen tersenyum samar. Alea terkejut. Bagaimana Anda bisa tahu? Di ujung gang ada rumah cat hijau yang selalu mengelupas. Alea membeku. Itu dulu rumah Kak Chen. Arsen tidak langsung menjawab. Hanya berkata pelan. Apakah itu seorang anak laki-laki yang sering duduk sendirian di teras? Alea merasa napasnya tertahan. Ingatan kecil yang sudah lama terkubur tiba-tiba muncul. Seorang anak kurus, pendiam, selalu menunduk. Itu Kak Chen, bisiknya tanpa sadar. Arsen menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa jarak. Iya, sunyi. Alea mundur 1 langkah. Bagaimana Anda bisa tahu rumah Kak Chen dan tempat tinggalku dulu? Apa kamu? Kamu, ya aku Chen, anak yang dijauhi semua orang, kecuali kamu. Aku pindah. Nama asliku Arsen Mahendra, dan aku memulai hidup baru. Alea menatapnya seolah sedang menyusun potongan puzzle yang selama ini hilang. Jadi kamu Kak Chen? Mata Alea berkaca-kaca. Dan kamu? Selama ini tahu itu aku. Arsen mengangguk pelan. Sejak hari pertama aku lihat kamu di kantor. Kenapa kamu gak bilang? Dulu aku selalu menunggumu kembali. Arsen tersenyum tipis. Karena kamu sudah bahagia waktu itu. Kalimat itu membuat dada Alea terasa hangat dan perih sekaligus. Aku hanya gak mau jadi orang yang akan merusak kebahagiaanmu. Alea menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Arsen bukan hanya sebagai pria dewasa yang tenang, tapi sebagai kakak kecil yang dulu pernah ia temani, yang ternyata tidak pernah melupakannya. Bahkan bungkus permen itu masih ia simpan. Di tempat lain, Saka duduk di kafe yang dulu sering ia datangi bersama Alea. Tempat yang dulu terasa biasa, kini terasa kosong. Ia memutar ulang semuanya. Ia berpikir ia kalah karena satu malam, karena selia, karena kesalahan. Tapi kini ia sadar sesuatu yang lebih menyakitkan. Arsen tidak datang tiba-tiba. Arsen hadir dengan kesiapan, dengan kesabaran, dengan perhatian yang tidak setengah-setengah. Dan Saka mulai mengerti. Ia bukan kehilangan Alea karena kesalahan semalam. Ia kehilangan karena selama 2 tahun, ia tidak pernah benar-benar membuat Alea merasa dipilih. Ia selalu menunda, selalu merasa punya waktu. Dan waktu itu ternyata tidak menunggu. Saka tertawa kecil, pahit. Aku datang terlambat. Sore itu, Arsen berdiri di balkon kantor. Alea menyusulnya. Aku gak pernah tahu kamu mencari aku, kata Alea pelan. Aku juga gak pernah tahu kamu akan jadi wanita setangguh ini. Alea menatapnya. Kenapa baru datang sekarang? Arsen menoleh. Karena sekarang kamu butuh seseorang yang berdiri di sampingmu, bukan di antara 2 pilihan. Angin berhembus pelan. Alea merasa sesuatu di hatinya bergerak. Bukan karena nostalgia, bukan karena masa kecil, tapi karena ia melihat konsistensi. Arsen tidak pernah memaksanya, tidak pernah mengungkit. Ia hanya hadir. Dan mungkin itu yang selama ini ia cari. Malamnya, Saka berdiri di depan apartemen Alea lagi. Bukan untuk memaksa, bukan untuk memohon, hanya untuk memastikan satu hal. Ia melihat dari kejauhan. Alea turun dari mobil Arsen. Mereka berdiri cukup dekat. Tidak ada sentuhan berlebihan, hanya percakapan pelan.
Tapi cara Alea menatap Arsen bukan lagi tatapan ragu. Dan saat itulah Saka tahu, ia benar-benar terlambat. Bukan karena Arsen lebih kaya, bukan karena Arsen lebih tenang, tapi karena Arsen datang dengan kepastian, sementara ia datang dengan alasan. Di dalam apartemen, Alea duduk sendirian, memegang satu bungkus permen yang tadi Arsen berikan sebelum pulang. Aku menyimpannya selama bertahun-tahun, kata Arsen tadi. Alea tersenyum kecil. Takdir memang aneh. Kadang orang yang pernah kita selamatkan tanpa sadar, justru kembali untuk menyelamatkan kita. Bersambung.